yang dibunuh karir politiknya. Tapi saya lihatnya dia track record dia kan dia dari muda udah jadi politisi. Udah niat ya mau dikoruptorkan kayak mau dikriminalkan kayak Refdy Harun tiba-tiba jadi politisi, berusaha menjadi politisi ya soalnya Pak. Kayak Roy Gerung dungu itu ya. Menurut saya jadi dagelan politik gitu. Kayak Roy Gerung itu memang politisi bukan lah. Itu termasuk mabuk berarti. Mabuk. Ya mungkin karena dia disukain atau dia tidak disukain. Berarti yang SBY nggak masuk akal? Bukan nggak masuk akal, dia melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Saksikan obrolan Kopi bersama saya, Bobi Triadi dan Hari Cahyono hanya di Komat Kamit YouTube channel. Oke, Komiters, ya kan? Kita di channel Komat Kamit, di channel obrolan paling ngaco sedunia, obrolan kedai kopi, ya kan? Nah, saya masih bersama Mas Hari Cahyono ini, ya kan? Untuk yang ini nggak usah lagi lah saya kenalkan, ya kan? Nggak usah kenal lagi, udah pernah kita kenalan sama Opung Hari ini, ya kan? Opung kita. Udah vaksin Opung? Udah. Lansia. Harus vaksin baru kemarin lansia. Saya baru tahu baru kemarin. Baru tahu vaksin pas lansia. Oh gitu. Jadi waktunya masuk lansia itu pas waktu iya. Itu tanda aja. Tanda bahwa sudah lansia. Bung, sebelumnya belum lah. Kita ngomong lah ini. Gimana? Tahu kan kalau di kampungku itu tempatku itu banyak kali lapu. Ya. Lapu kalian bilang lapu tua. Ya. Ini soal minuman ini. Miras kan. Sebenarnya kalau kami bilang apa ya, minuman tradisionalnya itu Bung. Iya. Ya kan? Minuman tradisional gitu. Kalaupun yang ada sekarang yang dijual-jual sudah di stempel pabrik-pabrik itu udah bukan tradisional lagi. Udah industri Pak. Udah industri kan. Nah, agak setuju nih kami kemarin itu sama presiden. Tapi udah dibatalkan. Udah dibatalkan gara-gara banyak kali orang ini sibuk kali gitu kan. Nah, menurut kamu mana soal miras ini Bu? Ya miras itu juga udah lama ada lah gitu. Ini kayak tradisi itu tadi ya, pembuatan tua, pembuatan ciu, arang gitu ya. Kalau di mana? Iya, mana Sopi di Nusa Tenggara ya kayak gitu. Bahkan katanya istriku ini kan orang Manado. Iya kan? Capikus itu ya. Udah legal dia. Hah? Iya, kalau ada legalitas. Udah ada legal. Di Bali juga sudah. Bahkan orang itu masih kecil-kecil dulu itu. Karena istriku itu orang tua, masih kecil-kecil. Asal mau tidur itu malam suruh minum sedikit. Bukan mabuk. Biar badannya hangat. Oh iya, karena dingin kali ya. Dingin kan, temuan itu di gunung kan. Gitu. Dari kecil mereka sudah minum gitu. Ya kemarin kan ada legalitas di 4 provinsi ya, kemudian dicabut kan. Nah kalau dicabut berarti tidak ada kontrol lagi, sama. Jadi bisa di mana aja, walaupun tidak legal. Iya. Gitu. Tidak ilegal kan, produksi ilegal inilah yang menurut berarti saya berbahaya. Melegalkan yang ilegal berarti. Dia memberikan ruang kepada ilegal produk ilegal, dan itu di luar kontrol. Kalau menurut saya begini ya, ini kan halal haram ya, ini kan karena haram gitu ya. Ya kalau haram kan orang yang mengharamkan kan nggak minum kan gitu kan, ya. Yang menghalalkan aja yang minum kan. Dan menurut saya kalau tidak diatur ya, kemudian dan sekarang kan sudah tidak diatur lagi kan, ini ilegal semua, itu berbahaya, malahan berbahaya. Karena apa? Miras ini yang harus dikontrol sebetulnya adalah apakah produksinya benar, ya kan? Apakah kualitasnya benar, apakah distribusinya benar kan gitu, ya nggak mungkin lah distribusikan dekat anak misalnya sekolah gitu. Nah itu yang harus diatur. Nah sekarang kan tidak lagi karena tidak ada peraturannya kan, jadi ilegal udah kayak zaman Al Capone aja gitu kan. Jadi semua ilegal.
Kalau diatur itu misalnya, itu saya pernah ngobrol sama temen profesor. Profesor apa itu? Pembangunan ekonomi. Oh, bukan Dia profesor. soalnya, Bukan profesor minum kan? oh bukan ya. Dia orang serius. Saya nggak mau sebut nyamannya karena nggak enak lah. Dia Anda tahu kenal Anda. Jadi kenapa ya petani-petani di Skotlandia, petani-petani di Kanada itu atau di negara-negara yang tidak mengharamkan minuman keras itu hidupnya lebih kaya? Kenapa? Karena produk-produk pertanian mereka didestilasi, disuling menjadi Johnnie Walker. Iya kan? Jadi Wine, iya, anggur, jagung, iya. Gandum, jus gandum. jadi iya, jadi bir, jadi macam-macam lah. Bir itu jus Iya. gandum. Tapi kalau di Indonesia enggak, tani jagung ya dibikin makanan ternak. Itu nggak bisa kaya. Nggak bisa ya. Itu satu ya. Dan ketika itu tidak diatur, maka ada minum oplosan. Ya kan? Iya. Ya kan, ya kok. Campur autan. Ya kok, ya apa aja nggak bisa dikontrol. Lalu produksinya benar nggak? Gitu kan? Arak di daerah Madiun, daerah Solo itu, arak Ciu Pekonang itu sangat terkenal ya. Ada juga yang kacau produksinya. Gitu. Jadi kemarin kan dalam bayangan saya ya, undang-undang miras itu adalah mengatur itu, mengontrol proses produksinya, mengontrol kualitas produksinya, kadar alkoholnya, kemudian juga distribusinya. Itu kan yang diaturkan itu sebetulnya. Dan di 4 provinsi. Tapi ini sudah dicabut, berarti semua provinsi nggak ada lagi aturan mainnya itu. Bisa di mana saja. Iya, Dan sama. ilegal. Sama juga dengan DKI ini kan tuh. Baru-baru ini kan dia apa katanya? Bir itu ya. Iya. Iya, yang saham bir itu. Iya. Itu katanya melepas saham bir. Ya, apa yang dilepas itu bisnis? Iya, bisnis. Makanya Iya. orang pikir juga ini bisnis, kenapa diituin gitu. Iya, Kenapa? ya. Kan kalau misalnya itu dilepas pasti ditangkap orang. Iya. Iya, yang Tapi kan ingin pemasukan dari juga ya, kurang itu pemasukan daerah. Padahal kan nggak mungkin juga kemudian nutup delta apa itu kan bir apa kayaknya sama apa itu yang sekarang antar bir itu kan ditutup pabriknya kan juga susah ya ya repot lah. Jadi kalau dia nggak punya saham situ, pabriknya di Jakarta juga percuma juga. Jadi tetap aja, yang penting itu kan bisa dikontrol, itu tadi distribusinya dikontrol kan. Beli bir juga susah loh. Iya. Nggak seperti dulu. Kita beli bir itu harus di supermarket yang besar. Iya. Dulu kita di apa itu ada jual. Ada di Circle. Iya, iya. Saya pun atau di Indomaret ada. Iya. Dulu ada Circle tadi. Ya, sekarang udah bagus kok. Udah Iya. bagus. Terkontrol penjualan. Iya, yang penting dikontrol. Distribusinya itulah. Distribusinya. Kalau tidak diatur ya kacau. Gitu. Ya pasti yang menghalalkan juga, yang mengharamkan itu juga ikut minum gitu kan. Yang maksudnya, menghalalkan. saya minum tapi tidak banyak. Sekedar aja. Ya buat jamu kan ada. Ya ini kan ngomong Kalau halal. jamu itu au. Ya buat kan jamu aja, jamu anggur, jamu kan gitu. Tapi kalau saya memang Jamu. suka. Ya nggak apa-apa. Saya suka jus itu, jus apa gandum itu. Iya nggak apa-apa. Kalau suka kan gitu kan. Tapi susah sekarang nyarinya. Karena orang nggak minum miras saya supaya yang mabuk. Nah, mabuk apa itu? Mabuk Mabuk sek. Mabuk sek ya. Mabuk agama. Oke. Mabuk politik. Gitu ya, mabuk macam-macam. Contohnya. Ya contohnya gini, ya. Sebut nama aja ya. Nah, ya nggak apa-apa. Misalnya Refli Harun. Nah, Itu kan profesor dokter. profesor. Ya, saya tuh kagum sama dia. Cerdas, tertib, ya pikiran dia.
ya. Tapi ketika kemudian dia diberhentiin jadi komisaris sama Jokowi gitu ya, tiba-tiba tuh kecerdasan dia, kejernihan berpikir dia, ketajaman intelektual dia itu hilang gitu. Dia tidak lagi memakai pikiran dia untuk melakukan, dia pinjam mulut orang lain gitu, untuk melampiaskan kebenciannya, untuk melampiaskan sentimen politik atau pretensi politiknya. Contoh misalnya kayak gini, dia pinjam mulutnya Nur untuk menghantam Nahdlatul Ulama, ya kan kacau. Ya, dia wawancara Nur. Bagaimana tentang NU kan? Sugino udah punya background track record maki-maki NU, kan gitu kan ya kan? Itu kasih ruang, kasih panggung ya sudah selesai. Sugino ditangkap, harinya tidak. Padahal yang minjem mulutnya di Sugino adalah dia. Maksudnya ini jadi referendum kok begini, dan itu berulang. Maaf apa maksudnya? Selain Refli Harun, Rocky Gerung. Oh ya, kalau Rocky Gerung itu kan orang yang ya filsuf bukan? Ya filsuf, profesor yang dalam tanda petik katanya kan gitu kan ya. Agak bingung lah. Ya, dan kalau berdebat kan selalu menang. Misalnya ya karena dia kalau berdebat itu menurut saya sih nggak, ya kunci debat menang itu kan debat gusir, selalu menggeser substansi ke definisi. Misalnya kitab suci adalah fiksi, lalu dia dihajar gitu pun ya fiksi menurut saya tidak, dia mendefinisikan fiksi ya pasti bener lah. Fiksi menurut dia adalah bukan fiktif tetapi dan lain sebagainya. Nah itu selalu pola seperti itu. Demokrasi adalah, nah dia yang membuat definisi, lalu definisi itulah yang diakui sebagai hal yang benar dalam ya mesti menang terus gitu loh. Nah itu mabuk menurut saya. Kalau SBY itu kan Tuhan tidak suka akhirnya. Ini bagus gitu. Menurut saya bagus itu benar. Tuhan tidak suka itu istilah yang idiom yang kemudian menjadi asik gitu lah. Iya. Tuhan tidak suka. Itu sama dengan gini. Menjadi cara menyampaikan masyarakat. Tuhan tidak suka. Iya. Gimana? Bukan menciptakan idiom publik seperti itu atau tagline yang top susah loh. Iya kan? Susah. Tapi SBY bisa. Ya iya. Dulu kan saya di Sidul, anak sekolahnya, menulis skenario Sidul. Saya menciptakan idiom yang top makotop. Ya. Kan sampai sekarang juga masih itu ya. Itu dari 100 kita desain di skenario itu mungkin hanya satu itu atau primitif, gitu kan? Kemudian isi mandra primitif atau iklan apa gitu, saya bikin keyword iklan susah loh. Dan apa Tuhan tidak suka. Tuhan saya prihatin. Nah itu bagian dari ya memang apa yang selalu diucapkan sama SBY itu selalu ini yang menjadi apa? Jadi keyword, jadi publik. Ya mungkin karena dia disukain atau dia tidak disukain, itu aja. Karena bisa gitu kan. Iya. Bisa karena itu. Kayak Roy Gerung dungu itu ya. Iya. Coba itu kalau orang yang dia bicara dengan misalnya saya yang di jalanan gitu ya. Kamu dungu, otak kamu dungu. Kalau saya kepingin tahu otaknya si Roy Gerung saya belah dulu palanya gitu, baru tahu nih kan gitu. Kan bahaya itu. Ya kan gitu kan, bahaya. Itu bahaya. Jadi orang-orang yang minjem mulut orang, kemudian manusia yang definitif gitu, yang ya apa ya, kemarin ini dia menganalisis si Pak Jokowi ke tempatnya Butet disambut dengan tariannya Petruk, ya kan? Vaksin itu. Ya, Petruk, tarian Petruk. Lalu dikaitkan dengan diserkan dengan Pinocchio karena unsur kebohongan. Nah, ini kan ada pretensi politik, ada
syahwat politik yang penuh kebencian. Ya, logis, memang itu logis, itu masuk akal. Pietro dengan Pinocchio, hidungnya panjang, ya sama, bagus. Tapi itu bukan kebenaran objektif, karena Pietro jadi ratu dengan Pinocchio hidung panjang itu beda. Jadi orang-orang yang menurut saya itu asal logis, asal masuk akal, dia selalu bergaris itu. Tidak ada penalaran yang jauh lebih dalam lagi. Nalar yang dijelaskan itu dasarnya hal-hal yang logis, yang masuk akal. Ya pasti keliru lah, nalarnya pasti kemana-mana nggak jelas, tidak nalar gitu. Karena hanya untuk menjustifikasi sesuatu gitu kan, bahwa Jokowi tukang bohong karena diidentikan dengan Pinocchio kan gitu kan. SBY tukang prihatin. Anda dendam sama SBY. Bukan gitu. Itu beredar banyak kali gitu ya? itu bunga Pak. Kita Itu kan beda. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu menjadi idiom publik, nah gitu loh. Iya. Kalau yang siapa ini Rocky Gerung itu ya karena dia membangun narasi dengan dasar hal-hal yang logis, yang masuk akal. Cuma itu aja dasarnya. Berarti yang SBY nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, dia melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak. Gimana itu kan bisa masuk kemana-mana. Iya kan. Iya, jadi apa yang sampai itu bisa masuk kemana-mana. Di percakapan apa pun bisa masuk. Nah, di situ hebatnya. Ya, saya prihatin. Itu kan juga bisa masuk kemana-mana. Misalnya, ya KLB. Ini lagi. Saya prihatin, ya kan. Atau ini ada KLB, Tuhan tidak suka, kan masuk. Iya. Kayak itu kan jenisnya itu, kalau itu keyword iklan bagus. Itu seperti gini, seperti dulu Muldoko jahat, Tuhan tidak suka. Misalnya masih masuk. Semua masuk. Nah ini susah bikin keyword seperti itu. Kayak dulu siapa itu ya yang iklan Sochi masuk tol, Sochinya mana ini kan? Iya. Ya, sekarang orang kalau lihat pintu tol terus lalu ingat itu Sochinya mana? Itu susah loh bikin keyword itu. Dan Pak SBY bikin dua ya. Iya. Dua mungkin. Prihatin. Itu kan hebat. Menurut saya itu bagus aja gitu kan. Sama dengan pola pikirnya Gerung, pola pikirnya sayang sekali Refdy Harun itu. Ya ngapain sih dia minjem mulut orang lain gitu loh. Karena pikiran-pikiran dia menurut saya itu waktu itu jernih gitu ya, objektif gitu. Sekarang enggak, karena dia ini pinjam mulut orang, Tapi aku lihat ya Bung ya, sekarang ini ya, aku sayang juga kalau melihat orang ini macam cendekiawan berpolitik, ya kan? Para pemuka agama misalnya. Berpolitik, ya mungkin jadi bego, ya kan? Menurut kamu gimana? Jadi bego aja. Mereka kan bukan politisi, ya kan? Dalam politik kalau menurut saya ya kayak misalnya kayak gini, kalau orang-orang bukan politik masuk politik gitu ya, jadi dagelan oleh politisi pasti juga diketawain, gitu loh. Iya, Rocky Gerung misalnya atau Refdy Harun ya, menurut saya jadi dagelan politik gitu. Orang politik juga pasti menganggap itu ya dagelan gitu. Habib Rizik misalnya, jadi dagelan politik pada saat dia tidak perlu kan nggak dipakai. Iya. Ya, pasti itu. Udahlah begitu aja lah. Ya, tapi yang namanya politik kan memang siapa memanfaatkan siapa kan. Ya tapi kalau politisi tidak Pak. Kalau dia memang dunianya dari awal mau politik tidak, misalnya banyak yang kan kayak Amin Rais itu dulu bukan politisi, dia terjun politik jadi istilah Gus Dur gelandangan politik kan. Iya.
Ya kan, walaupun dia berpolitik terus menerus, dia bukan politisi. Politisi itu ngeri loh. Itu proses, itu niatnya tuh udah jadi politisi loh. Bukan karena dia diniatkan loh, dan banyak sekali yang orang-orang politisi sejati ya tuan. Itu salah satunya siapa politisi sejati? Ya, Bung Karno misalnya gitu ya. Kemudian kalau dalam konteks sekarang itu yang saya pengen lihat nih, nggak tahu ya, Anas Urbaningrum gitu, saya pengen tahu. Tapi saya lihat dia, menurut saya dia dengan Anas Urbaningrum ya bunuh karir politiknya. Tapi saya lihatnya dia track record dia kan, dia dari muda udah jadi politisi. Udah niat ya, mau dikoruptorkan kayak mau dikriminalkan kayak, saya yakin akan bisa muncul. Karena orang politik pasti punya apa, ketahanan, keyakinan ya bahwa ini jalan hidup dia. Tapi kalau politik sebagai salah satu apa ya, salah satu alat dia untuk dari kerjaan ya repot. Iyalah. Contoh Refli Harun. Iya kan? Ini kayaknya ada dendam pribadi. Enggak. Ya. Saya dulu kagum. Cerdas, ya. Pinter lah gitu lah. Ya. Pemikirannya jernih pada saat dia masih dengan Jokowi ya. Ya. Tapi setelah dia dipecat lah ya. Diganti lah. Ya, jadi tiba-tiba jadi politisi, berusaha menjadi politisi ya, konyol lah. Menurut saya konyol jadi dia ngapain gitu kan, pakai pikiran orang gitu kan, pikiran Sugitno dipakai kan, ngaco itu. Iya. Apa tujuannya gitu ya? Karena apa? Aneh itu. Menjadi lucu karena Refli Harun itu profesor. Memakai pemikiran iya. Orang yang dia udah tahu lah pasti orang yang track recordnya sudah dia ketahui. Nggak mungkin dia nanyakan, wawancarain Sugitno, dia tidak tahu arahnya pasti Sugitno akan maki-maki itu nggak mungkin. Itu orang yang luar biasa misalnya. Berarti harusnya Refli kena juga harusnya. Ya iya harusnya. Tapi kan dia backingnya kan mungkin politisi juga yang memakai dia, yang wah yang gagelan kan gitu. Iya kan, kira-kira gitu kalau menurut saya ya. Jadi itu Rocky Gerung itu memang politisi bukan lah. Itu termasuk mabuk berarti. Mabuk. Tapi ini mabuknya karena miras atau mabuk apa? Ya Rocky Gerung mabuk miras juga, dia minum juga. Oh iya. Dia minum wine, minum bir. Refli sama dengan Refli nggak tahu saya. Mungkin enggak. Dia kan orang yang. Tapi berarti mabuk yang jenis lain lah ya. Ya mabuk, kepingin jadi politisi. Politisi nyari kerjaan dalam itu aja. Oke. Oh iya, ya kan. Udah. Sampai di sini aja kita ngobrolnya untuk yang topik kali ini nih, ya kan? Ya. Yang kalian rasa baik, simpan dalam kepala, simpan dalam hati, ya kan? Kalau yang menurut kalian jelek, usah. Jangan serius-serius sekali hidup ini, ya kan? Ngapain? Mabuk nanti serius-serius sekali, oke? Sampai ketemu di obrolan kedai kopi lainnya.